Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para akhwat, jamaah Majelis Ta'lim Samara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Oleh karenanya semua ajaran-ajaran yang penting bagi kehidupan kita diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan lebih gamblang lagi melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai hal ini diakui oleh orang-orang Yahudi, ayat ini. Sampai-sampai ada seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Yahudi ini berkata, ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud latakhadnahu 'ida. Ada satu ayat dalam Al-Quran, dalam kitab kalian wahai Umar, kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang Yahudi, tentu kami akan jadikan itu hari raya. Umar bertanya, ayat apa itu? Yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat di mana Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi agama sudah sempurna. Semuanya sudah dibahas, ya. Ma faratna fil kitabi min syai'. Kata Allah, tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang terlewatkan, semuanya telah dibahas, ya. Sampai ada seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi, ya. Ini nikmat, ini nikmat, agama ini sempurna, ini nikmat. Sampai saya katakan tadi, sampai orang Yahudi mengatakan, seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya, karena agama sempurna adalah nikmat. Sampai seorang musyrik berkata kepada Salman Al-Farisi, allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah adab buang hajat? Kata Salman, ajal, benar. Nabi mengajarkan kami sampai adab buang hajat. Laqad nahana, dan Nabi telah melarang kami an nastaqbilal qiblata aw nastadbiraha. Rasulullah melarang kami untuk ketika buang hajat menghadap kiblat atau belakangi kiblat. Intinya dari sekian adab-adab di antara kesempurnaan Islam, yaitu bahkan dalam masalah adab berhubungan intim antara suami istri yang dikenal dengan jima, ya, maka ini telah diajarkan secara gamblang dalam syariat. Ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya kebutuhan hubungan suami istri adalah kebutuhan yang urgen. Kebutuhan yang urgen, dan dia salah satu dari tujuan pernikahan. Ya, di antara tujuan pernikahan adalah untuk menundukkan pandangan, untuk menjaga kemaluan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa dari kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah bisa menundukkan pandangan, lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kenapa? Karena seorang ketika menikah, dia berinteraksi dengan pasangannya, kemudian dia menyalurkan syahwatnya, maka kebutuhan syahwatnya sudah terpenuhi, sehingga dia lebih mudah menundukkan pandangan dan dia bisa lebih menjaga kemaluannya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan suami istri adalah perkara yang urgen dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berhubungan intim antara suami istri, maka satulah mereka, menjadi satulah dua pasangan tersebut, ya. Sehingga kedekatan menjadi sangat dekat, ya. Ya, keterikatan sangat kuat, ya. Bahkan sebenarnya mengatakan hubungan antara suami istri lebih kuat daripada hubungan antara seorang dengan kerabatnya, dengan ibunya, dengan ayahnya, dari sisi saling keterbukaan. Makanya Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwasanya para wanita adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi para wanita. Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi wanita. Artinya begitu lengket, begitu dekat. Kita tahu kita hubungan suami istri banyak hal yang kita saling tahu, keterbukaan yang kita tidak terbuka terhadap ibu kita, tidak terbuka kepada ayah kita, tidak terbuka kepada anak-anak kita.
kepada kerabat kita. Di antara yang membuat begitu mudah keterbukaan adanya hubungan intim antara suami dan istri. Ya, oleh karenanya ini perkara yang hendaknya kita perhatikan, karena ini kegiatan keseharian seorang menjalani kehidupan rumah tangga. Kita ingin dalam kegiatan ini pun kita dapat pahala, ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan tentang sebagian adab terkait dengan adab bersenggama, maka saya ajak hadirin dan hadirat untuk sama-sama kita membuka surat Al-Baqarah ayat 223. Quran, ya. Surat Al-Baqarah itu surat kedua ayat 223, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, nisaukum harthul lakum fa'tu, ya, harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Istri kalian adalah ladang kalian bagi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah ladang kalian, datangilah ladang kalian anna syi'tum, dengan cara apapun, dengan yang kalian sukai. Wa qaddimu li anfusikum, berbuatlah kebaikan untuk diri kalian dan berbuatlah kebaikan untuk diri kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Saya ingin menyampaikan ayat ini, perhatikan ikhwan dan akhwat yang hadir Subhanahu wa taala. Allah memotivasi kita, lihat di sini. Allah memotivasi kita untuk menggauli istri-istri kita, ya. Di mana Allah mengatakan istri adalah ladang bagi kalian. Ladang yang harus ditanami, ladang harus difungsikan, ditanami, disuburkan. Makanya Allah mengatakan datangilah ladang kalian, datangilah, yaitu isyarat untuk menggauli istri. Ladang dibiarkan kering, tidak disuburkan, enggak. Kemudian kata Allah, datangilah ke ladang kalian anna syi'tum, dengan yang kalian sukai. Anna, ya, anna dalam bahasa Arab, anna ini bisa maknanya adalah kaifa, bisa artinya aina, bisa artinya mata. Itu kalau kita artikan bagaimanapun caranya, terserah bagaimana caranya datang istri kalian, terserah. Kemudian yang kedua misalnya aina, dari mana kalian mendatangi, terserah. Mendatanginya. Kemudian mata, kapan saja, terserah. Ini adalah tiga tafsiran ini memberi penjelasan bahwasanya memotivasi kita untuk menggauli istri, ya. Anna syi'tum, bagaimanapun caranya. Kalau bahasa kita dengan cara apapun, dengan model apapun, terserah. Ya, tentu ada aturannya nanti. Terus aina syi'tum, dari mana kalian mendatangi, dari depan kah, dari belakang kah, dari samping kanan, samping kiri, dari atas, dari bawah, terserah kalian datangi istri kalian. Yang penting digauli di bagian kemaluannya. Kemudian mata, kapan saja mau datangi istri, di siang hari, di malam hari, di sebelum subuh, setelah subuh, di waktu duha, jam 1 siang, terserah. Ini semua artinya kelapangan yang Allah berikan. Datang istri kalian terserah kapan saja. Tapi yang jelas itu sawah ladang harus disuburkan, didatangi. Yang menakjubkan yang saya sampaikan di sini adalah firman Allah setelahnya, wa qaddimu li anfusikum,
Berbuatlah kebaikan untuk diri kalian. Timbul pertanyaan. Bagaimana cara berbuat baik dalam berhubungan intim? Beramal soleh dalam hubungan intim. Ini yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Ternyata dalam berhubungan dengan istri pun ada pahala. Makanya setelah Allah menyebutkan tentang mendatangi istri, Allah mengatakan, wa qaddimu li anfusikum, berikanlah amal soleh untuk diri kalian dalam berhubungan dengan istri. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pahala dalam berhubungan dengan istri? Cara dapat pahala, dengan niat. Pertama, niatkan untuk menjaga apa? Pandangan kita dan kemaluan kita. Nah, ini yang pertama. Jadi kita niatkan. Dengan kita berhubungan istri, kita niat menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dapat pahala. Karena Nabi yang mengatakan, siapa yang mampu berjima dengan wanita maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Siapa yang mampu untuk menikah, berjima dan punya kemampuan maka menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, menundukkan pandangan, wa ahsan lil farj, menundukkan kemaluan. Niatkan. Sehingga benar ketika kita berhubungan dengan istri, kita benar-benar bisa menundukkan pandangan. Beda kalau kita berhubungan istri kita tidak meniatkan. Ketika tidak meniatkan, kita bisa saja pandangan liar meskipun sudah punya istri. Kita waliyadzubillah, seorang bisa saja terjerumus dalam perzinahan meskipun dia sudah punya istri. Kenapa? Dia tidak niatkan niat yang baik ini. Yang kedua adalah niatkan untuk menjaga pandangan dan kemaluan istri. Istri juga pandangannya perlu dijaga, kemaluannya perlu dijaga. Ini niat-niat sehingga kita dapat pahala dalam berhubungan, ya. Kemudian juga misalnya niatkan untuk menyenangkan istri. Menyenangkan orang lain dapat pahala, apalagi menyenangkan istri. Dan Nabi mengatakan dalam hadis, wa fi but'i ahadikum sadaqah. Wa fi but'i ahadikum sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggauli istri sedekah. Subhanallah. Pahala adalah sedekah. Niatkan lagi misalnya untuk mendapatkan dzurriyyah salihah, ya. Untuk mendapat anak yang soleh. Niatkan, bismillah, saya berhubungan, niatkan saya ingin punya anak soleh dari hubungan saya dengan istri saya ini. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan beliau, sungguh saya tidak ingin berjima, tapi saya ingin berjima tidak lain karena ingin punya anak. Karena dia sibuk dengan ibadah, sibuk dengan peperangan, sibuk dengan urusan negara. Sampai Umar sibuk, dia bilang, terkadang saya tidak berniat untuk berhubungan, tapi saya tetap berhubungan dalam rangka untuk mencari anak yang soleh. Niatkan agar menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dengan pengikut yang banyak. Baik, ini diantara mungkin ada niat-niat yang, tapi saya katakan ternyata dalam berhubungan dengan istri pun kita bisa meraih pahala. Ini contoh ya. Baik, ini mukadimah yang saya sampaikan. Setelah itu kita akan masuk dalam adab-adab berhubungan. Tentunya berhubungan memiliki banyak faedah, ya, baik secara agamis, ya, tadi yang kita sebutkan. Di antara juga faedah kesehatan sebenarnya disebut oleh para dokter, dengan seorang berhubungan rutin dengan istrinya maka kesehatannya lebih terjaga. Wallahu taala alam bisawab. Tentu para dokter lebih pakar tentang hal ini. Taib. Di antara adab-adab senggama yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama yang sudah kita singgung, ya. Sudah, Win? Adab-adab senggama.
adab-adab senggama. Yang pertama yang sudah kita singgung tadi adalah niat ikhlas, berniat baik, berniat dengan niat-niat yang baik agar dapat pahala. Ini penting ya. Makanya kalau seorang berhubungan istri dapat pahala sebagaimana, sehingga para sahabat pernah bertanya kepada Nabi ya, mereka bertanya ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah seorang meletakkan syahwatnya pada istrinya dia dapat pahala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fil harami akana alaihi wizrun, bukankah kalau dia meletakkan syahwatnya di tempat yang haram, berzina atau yang lainnya, berzina atau onani atau yang lainnya, bukankah dia dapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun, maka demikian pula ketika dia meletakkan syahwatnya di tempat yang halal maka dia dapat pahala, dapat pahala. Ini dalil yang tegas bahwasanya berhubungan senggama dengan istri kalau kita niatkan karena Allah maka dapat pahala, berkah. Berhubungan istri kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu ini kita semua sudah tahu, yaitu dibuka dengan muqaddimah ya. Agar sama-sama berhasrat ya. Tentunya kawan-kawan semua pakar dalam hal ini yang mengerti ya. Bukan berarti seorang lelaki hanya ingin dia yang memuaskan syahwatnya, sang wanita juga perlu diperhatikan ya. Sebenarnya juga diperhatikan. Tentunya ini dalam rangka kemaslahatan berdua ya. Ya. Dengan mukaddimah ya, orang bilang apa namanya? Dengan pemanasan-pemanasan, sentuhan-sentuhan dan yang lain bisa menimbulkan hasrat keduanya. Yang ketiga, jangan lupa berdoa. Berdoa sebelum berjima. Berjima yaitu sebelum memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan ya. Dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana ya. Bismillah Allahumma ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, yang artinya bismillah dengan nama Allah ya. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang rezeki kau berikan kepada kami, itu jauhkanlah syaitan dari anak-anak kami. Ada faedahnya. Pertama, ketika kita berhubungan dengan istri, syaitan tidak ikut-ikutan ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'iduhum. Di antara cara syaitan adalah ikut serta dalam aulad. Sebagian ahli tafsir mengatakan itu ikut serta bersenggama. Dia ikut merasakan kelezatan bersenggama ya. Oleh karena dua-dua membacanya. Istri baca, suami baca ya. Istri baca, suami baca, sehingga syaitan tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Jadi bermanfaat bagi kedua pasangan. Kemudian bermanfaat bagi anak yang Allah beri rezeki, kalau ternyata hasil jima tersebut, senggama tersebut membuahkan seorang anak, maka anak tersebut akan ditolong oleh Allah atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in qadallahu bainahuma waladan, seandainya Allah mentakdirkan dari hubungan senggama tersebut ada anak, lam yadurruhu syaitanu abadan, maka syaitan tidak akan bisa beri mudarat kepadanya selamanya. Hadis riwayat Bukhari. Apa maksudnya syaitan tidak bisa beri mudarat? Intinya anak tersebut akan menjadi anak soleh. Bukan berarti dia enggak akan nakal, tidak mungkin melakukan dosa. Namanya manusia pasti berdosa. Pasti berdosa, mungkin kesalahan, tapi intinya dia akan menjadi anak soleh. Apapun yang terjadi. Makanya ini penting sekali ketika seorang berhubungan, dia berdoa. Dia berdoa, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Berdoa, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, jauhkanlah aku dan istriku dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan kau berikan kepada kami. Karena Nabi mengatakan kalau Allah takdirkan dari jima tersebut akan punya anak, maka akan menjadi anak yang soleh. Kemudian yang keempat, cara berhubungan ya. Kita bilang hukum asal bebas, hukum asal
semua cara, perhatikan hukum asal ya. Semua cara halal. Kemudian hukum asal, semua anggota hukum asal, semua bagian tubuh pasangan boleh dinikmati. Boleh dinikmati. Ini hukum asal. Yang haram cuma apa? Ya. Yang haram cuma dua. Hanya dua perkara. Yang pertama, mendatangi istri, memasukkan kemaluan, memasukkan zakar ke kemaluan istri dalam kondisi haid. Dalam kondisi haid. Yang kedua, memasukkan kemaluan ke dubur istri. Secara mutlak ini tidak boleh. Allah berfirman, perkara yang haram yang pertama, wa yas'alunaka 'anil mahid, dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Ini dalam surat Quran, surat Al-Baqarah 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid, katakanlah haid adalah kotoran, najis, maka tinggalkan wanita ketika sedang haid, ya tidak boleh, ya. Hatta yatuhurn, ya. Wala taqrabun hatta yatuhurn, jangan kalian gauli istri kalian sampai dia suci dari haidnya. Fa idza tatahharna, kalau dia sudah mandi junub maka silakan datangi. Jadi tidak boleh memasukkan zakar ke mulut istri dalam kondisi wanita sedang haid, ya. Boleh kapan? Boleh kalau sudah bersih. Hanya boleh, ya. Boleh digauli, atau nanti kita bahas, ya. Boleh digauli kalau sudah pertama bersih, yang kedua mandi junub. Ini pendapat jumhur. Ini saya ingatkan kepada ibu-ibu, jadi kalau misalnya ibu-ibu sudah selesai haid, menurut pendapat jumhur mayoritas ulama tidak boleh langsung digauli meskipun sudah bersih, tidak ada lagi darah yang keluar, sudah dicuci pakai sabun misalnya atau pakai pembersih, tidak boleh langsung digauli. Karena Allah berfirman, fa idza tatahharna, kalau para wanita sudah mandi junub, oleh karenanya tidak boleh langsung digauli, harus dia mandi junub dulu baru boleh digauli. Ini pendapat mayoritas ulama, ya. Perhatikan. Kemudian memasukkan kemaluan ke dubur istri secara mutlak hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa? Pertama, dinamakan dengan al-liwat kecil, ya. Karena sampai para ulama mengatakan kenapa terjadi homoseksual di zaman Nabi Lut, karena pertama para lelaki ketika itu suka menggauli istri-istrinya lewat dubur. Ketika menggauli lewat dubur, lama-lama terbiasa akhirnya dengan dubur sesama lelaki, sehingga dikatakan adalah liwat kecil, dan orang yang melakukannya terlaknat, mal'unun, ya, man atan nisaa fi adbarihinna, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlaknat lelaki yang memasukkan kemaluannya pada dubur-dubur istri-istri mereka, hukumnya terlaknat, dosa besar. Ini adalah dosa besar, ya. Terlaknat. Kemudian kalau haid saja, haid yang kotorannya bertempo, itu sih tidak boleh digauli, apalagi dubur kotorannya tidak akan pernah hilang karena dia tempat keluar kotoran. Maka siapa yang menggauli istrinya lewat dubur, maka dia terlaknat dan melakukan dosa besar. Kita kembali, jadi hukum asal berhubungan dengan wanita semua cara halal. Tadi kita sudah sebutkan, Allah mengatakan fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah sawah ladang kalian anna syi'tum. Anna diartikan oleh para ulama di antara Al-Qurtubi dengan 3 makna, kaifama syi'tum, aina ma syi'tum, dan mata syi'tum. Bagaimanapun caranya, kemudian dari manapun datangnya, dan kapan saja, ya. Ayat ini turun ketika orang-orang Ansar, mereka sering berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi punya keyakinan kalau seorang lelaki menggauli istrinya dari belakang, meskipun dimasukkan di
kemaluan wanita, bukan di dubur, tapi lewat belakang memasukkan ke dalam kemaluan wanita, maka anaknya nanti lahir dalam kondisi juling. Dan ini khurafat ini dari Yahudi tersebar di wanita Ansar. Sementara orang-orang Quraisy di Mekah, mereka berhubungan dengan istri dengan cara apapun. Akhirnya menikahlah seorang lelaki Quraisy, Muhajirin Quraisy dengan wanita Ansariyah. Ketika malam pertama mau digauli, sang lelaki Quraisy ini ingin menggauli dari belakang. Ternyata wanita tersebut tidak mau karena dia sudah terkena syubhat bahwasanya kalau lelaki berhubungan dari belakang meskipun di kemaluan akan menyebabkan anaknya juling. Maka mereka pun datang bertanya kepada Nabi SAW. Maka turunlah ayat ini. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian adalah sawah ladang, datangilah bagaimana caranya, terserah dari mana, kemudian kapan saja ya. Maksudnya apa? Ya caranya terserah, mau gampangan kita mau model apapun, mau gaya apapun, apakah berdiri, mau duduk, mau jongkok, mau terbaring, mau terserah. Laki-laki mau datang dari manapun, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, samping kanan, samping kiri, terserah ya. Ini semua hukum asalnya boleh. Ini hukum asal pertama. Perhatikan hukum asal pertama. Hukum asal kedua, bahwasanya seluruh tubuh pasangan boleh dinikmati. Lelaki boleh menikmati bagian tubuh manapun istrinya, bagaimanapun apapun dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh dinikmati yang dia sukai. Kecuali tadi cuma dua, tidak boleh di duburnya dan tidak boleh di vaginanya ketika sedang haid. Sebaliknya perempuan juga boleh menikmati lelaki dari segala sisi bagian tubuhnya karena dua-duanya halal bagi pasangannya. Baik. Tadi saya ingatkan Rasulullah SAW melarang seorang laki mendatangi wanita dari duburnya, yaitu memasukkan kemaluan zakarnya kepada dubur wanita. Mal'unun man ya'tin nisaa fi mahashihinna. Mal'un, terlaknat orang yang mendatangi wanita dari sisi duburnya ya. Ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian di antara adab berjima ya, tidak mengapa ya, tidak mengapa tidak berpakaian sama sekali, tidak jadi masalah ya, karena lelaki boleh melihat wanita dan wanita boleh melihat lelaki ya, ya. Aurat lelaki boleh dilihat oleh istrinya dan aurat wanita boleh dilihat oleh suaminya. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala ketika ditanya tentang hal ini, bolehkah seorang laki melihat aurat istri, istri melihat aurat lelaki, maka Aisyah berdalil dengan, aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kuntu aktasilu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ina'in wahidin kilana junubun. Kami pernah mandi bareng, sama-sama junub, tidak berpakaian intinya. Maka Ibnu Hajar mengatakan ini nas tegas bahwasanya lelaki boleh melihat kemaluan istri dan istri boleh melihat kemaluan lelaki. Bahkan di antara mungkin sebagian orang memandang kalau berhubungan harus pakai selimut, tidak harus. Ada hadis dalam hal ini tapi hadisnya lemah. Yang benar tidak jadi masalah dan mungkin di antara kesempurnaan kelezatan adalah pasangan melihat pasangannya dengan apa yang ingin dia nikmati. Seluruh tubuhnya boleh dinikmati ya. Kemudian di antara adab dalam berjima ya, jika ingin mengulang dianjurkan berwudu. Dianjurkan berwudu. Tidak wajib ya. Dalam satu hadis ya Abi Rafi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari ya menggauli istri-istrinya, dan setiap kali menggauli istri yang satu Rasulullah mandi, kemudian pindah ke istri beliau yang lain, Rasulullah juga mandi ya. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, jadi disunahkan mandi ya, saya ulang, disunahkan mandi. Jika ingin mengulangi dianjurkan berwudu atau mandi ya. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala taj'aluhu ghuslan wahidan? Kenapa kau tidak menjadikan satu kali mandi junub, sekalian istri semua kemudian junub, mandi junub sekali saja? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza azka wa atyab wa athhar. Ini lebih baik. Ini lebih baik dan lebih suci ya. Kemudian disunahkan jika seorang ingin mengulangi maka dia mandi, karena itu lebih ansyad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
lebih membuat semangat untuk dia bisa mengulangi lagi. Misalnya orang sudah berhubungan, sudah ejakulasi, dia ingin mengulang, dia tidak wudu tidak jadi masalah. Tapi kalau dia wudu itu lebih membuat dia untuk segar kembali untuk mengulangi hubungan intim dengan istrinya ya. Kemudian perkara yang harus diingatkan ya, tetap wajib mandi meski tidak ejakulasi. Meski tidak terjadi ejakulasi. Jika bertemu hasyafah, jika hasyafah masuk dalam kemaluan wanita. Apa itu hasyafah? Hasyafah, mohon maaf, adalah kepala zakar lelaki yang di bagian sunat. Bukan seluruh zakar dari awal sampai akhir, tidak, tapi bagian kepala zakar. Kalau itu sudah masuk dalam kemaluan wanita, maka wajib mandi junub, apakah ejakulasi atau tidak. Karena sebagian orang menyangka baru wajib mandi junub kalau terjadi ejakulasi. Tidak. Jika kepala zakar, bukan zakar seluruhnya, kepala zakar. Mohon maaf, kalau ini zakar kepalanya misalnya ini zakar kepalanya ini, jika kepalanya sudah masuk dalam kemaluan wanita seluruhnya, kalau cuma separohnya, sepertiganya, belum wajib mandi junub. Apalagi cuma di luar. Tapi kalau sudah masuk kepala zakarnya, maka wajib mandi junub meskipun tidak ejakulasi. Apalagi kalau ejakulasi. Kalau ejakulasi meskipun tidak terjadi jima, tetap wajib mandi junub. Jadi mandi junub disebabkan dua di antaranya. Pertama, karena ejakulasi meskipun tidak jima. Yang kedua, jika terjadi jima. Jima tadi adalah iltiqaul khitanain, bertemunya dua tempat sunat, baik laki-laki maupun wanita. Di antaranya para ulama mengatakan maghibil hasyafah ya fi farjil mar'ah, yaitu kepala zakar, yaitu bagian kulit yang disunat masuk ke dalam kemaluan wanita, maka wajib mandi junub ya. Kemudian tentunya tadi sudah kita sebutkan yang ke-8, boleh mandi junub bareng sebagaimana hadis Aisyah dan junub bersama. Sebagaimana Aisyah menceritakan dia pernah mandi junub bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian di antaranya setelah jima ya 9 ya. Yang ke-9 adalah boleh tidur ya. Boleh tidur dalam kondisi jima, kondisi junub. Yang terbaik mandi dahulu dan sunnahnya wudu. Boleh wudu kemudian tidur. Tapi kalau tidak wudu, tidak mandi, tidur langsung, tidak jadi masalah ya. Boleh. Seorang bertanya kepada Nabi, "Ayanamu ahaduna wa huwa junub?" Apakah salah seorang dari kami boleh tidur dalam kondisi junub? Rasulullah SAW berkata, "Na'am, yatawadda in syaa." Kalau dia mau, dia berwudu. Artinya seorang boleh mandi dalam kondisi junub tanpa wudu, tanpa mandi. Tapi kalau dia mandi tentu terbaik agar junubnya hilang. Kalau dia tidak mandi, dia wudu untuk meringankan junub, maka ini diperbolehkan. Ini sebagian orang menyangka bahwasanya hal ini dikiaskan dengan haid. Sehingga ada yang mengatakan kalau haid wudu tidak usah, kita mau tidur dengan berwudu ketika haid. Namun dibantah oleh sebagian ulama, tidak dikiaskan antara haid dengan junub. Kalau junub, seorang boleh tidur dengan berwudu, mengurangi beratnya hadasnya. Adapun haid tidak perlu berwudu. Kalau orang berhaid yang sudah tidur aja, tidak perlu berwudu sebelum tidur. Kemudian di antara yang diperbolehkan adalah lelaki boleh melakukan azal. Apa itu azal? Azal adalah mengeluarkan air mani di luar rahim wanita ya. Jika dia tidak ingin punya anak, maka dia boleh mengeluarkan mani di luar. Yang lebih baik dia adalah meminta izin kepada istrinya, karena sebagian ulama mengatakan anak adalah hak keduanya, hak suami dan istri. Maka kalau dia ingin melakukan azal, hendaknya dia minta izin kepada istrinya. Dari dua sisi: pertama, istrinya punya hak juga punya anak, dia juga ingin punya anak, minta izin, saya tidak ingin punya anak. Yang kedua, karena istri punya hak untuk air mani dikeluarkan dalam kemaluannya, mungkin lebih merasakan kelezatan daripada dikeluarkan, maka minta izin kepada
kepada istrinya. Kemudian yang terakhir ya, yang 11, kalau sudah berhubungan jangan pernah ceritakan kepada orang lain. Ini dosa besar. Ini merupakan dosa besar. Cerita tentang senggama dia dengan pasangannya, dosa besar. Dalam satu hadis ya, kata Nabi SAW, inna min syarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menceritakan rahasia istrinya, itu hubungan badannya diceritakan sama orang, dia bangga, saya gini kan istri saya ingin istri saya. Ini enggak boleh. Ya. Dalam hadis yang lain, Asma binti Yazid bahwasanya dia berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. War rijal wan nisa qu'ud, dan para laki dan wanita sedang duduk. Faqala, maka Nabi berkata, Nabi melewati mereka, Nabi berkata, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi. Mungkin ada seorang lelaki yang bercerita tentang apa yang dia lakukan dengan istrinya ketika berhubungan intim. Wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha, dan bisa jadi ada seorang wanita bercerita tentang bagaimana jimaknya dengan suaminya. Ya. Maka orang-orang arramal qaum, orang-orang pada terdiam dan tidak ada yang menjawab. Faqultu i wallahi ya Rasulullah, maka kata Asma binti Yazid, demi Allah ya Rasulullah, innahunna la yaf'alna, sungguh para wanita bercerita tentang hubungan jimaknya dengan suami mereka. Wa innahum la yaf'alun, dan sungguh para lelaki menceritakan jimaknya dengan istri-istrinya. Qala, Nabi mengingatkan, fala taf'alu, jangan kalian lakukan. Fa inna madzalika mathalu syaitanin laqiya syaitana fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun. Perumpamaan seorang suami menceritakan hubungan jimaknya dengan istrinya, atau seorang wanita menceritakan hubungan jimaknya dengan suaminya, perumpamaannya seperti setan lelaki bertemu dengan setan perempuan di tengah jalan, kemudian berhubungan di tengah jalan dan orang-orang menonton. Ini dalil bahwasanya tidak boleh seorang laki menceritakan hubungan jimaknya dengan istrinya, dan sebaliknya istri tidak boleh menceritakan hubungan jimak dengan suami. Ini merupakan dosa besar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa adab senggama yang mungkin perlu kita ketahui agar kegiatan kita keseharian berhubungan dengan istri bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita melanggar larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya sampaikan, tidak boleh suami istri kemudian menonton film-film cabul ya dalam rangka untuk menimbulkan syahwat. Hukumnya dilarang karena tidak boleh melihat aurat orang lain. Kita tidak boleh melihat aurat orang lain meskipun orang kafir. Kita melihat aurat wanita kafirah atau wanita kafir melihat aurat lelaki kafir, ya, karena film-film tersebut biasanya orang kafir, orang barat atau orang kafir. Intinya tidak boleh kita melihat aurat orang lain, ya. Maka tidak boleh kita mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang haram. Dan cara-cara seperti ini akhirnya menghilangkan kebahagiaan. Cara-cara seperti ini menghilangkan kebahagiaan. Betapa banyak lelaki yang terjebak dengan kebiasaan seperti ini, akhirnya tidak merasakan kelezatan dengan istrinya. Dan betapa banyak wanita terjebak dengan hobi yang tidak benar. Tidak Allah cabut kelezatan dari berhubungan dengan suaminya. Maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencari cara-cara yang halal, ya. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan cara yang halal dari perkara yang haram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan di Majelis Taklim Samara. Mungkin kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Atas tausiahnya, Assalamualaikum. Kita masuk selanjutnya ke sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ustaz Muktis. Sudah ada pertanyaan Ustaz Muktis? Apa ini beberapa pertanyaan masuk ke itu. Baik, bismillah, dengan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga Allah mengajarkan memberikan kepada Ustaz dan keluarga kesehatan serta pada seluruh kaum muslimin. Bismillah, Ustaz, ada yang bertanya, apakah dosa bila suami sering menolak ajakan istri untuk berhubungan di malam hari dengan alasan malas mandi karena kalau mau tahajud sebelum subuh? Nah, bukankah jima itu juga termasuk ibadah? Mana yang lebih utama antara dua ini? Bisa kalau ya.
Sepakat bikin jadwal, disepakati, tanda tangan di antara keduanya. Sebagaimana wanita wajib untuk melayani suami, suami juga wajib untuk melayani istri. Dan ini pendapat dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan lelaki dan juga menjaga kemaluan wanita. Ya, kecuali lain halnya, misalnya suami misalnya hiper atau wanita hiper, ya ini perlu saling pengertian ya. Saya rasa saling pengertian saja ya. Adapun mandi misalnya istrinya bantu, enggak apa-apa Mas, nanti saya siapkan air panas, kan bisa aja. Mungkin dia malas mandi, kedinginan ya. Istrinya bilang insyaallah saya siapkan air panas. Besok belikan air panas. Jadi tinggal mandi saja. Insyaallah diskusi saja. Insyaallah ini mudah ya. Dan itu kehidupan rumah tangga yang baik ketika saling masih berhasrat di antara keduanya. Yang menyedihkan ketika hasrat hilang dari keduanya atau salah satunya telah hilang hasrat, itu yang merupakan awal musibah dari kehidupan rumah tangga. Jadi didiskusikan dan istri membantu ya, Mas nanti insyaallah kalau Mas nggak mau mandi saya yang mandikan Mas, tenang aja ya, insyaallah dimudahkan. Allah taala alam bisawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah dosa bila istri meminta lebih baik tidak berjima dengan suami karena suami seringkali meninggalkan istri dalam kondisi belum puas, sehingga istri sering menahan syahwat berhari-hari karena takut terjerumus dalam maksiat? Mohon nasihat. Pertanyaannya berat-berat ya. Allah alam bisawab. Ya, intinya tetap istri wajib untuk memenuhi kebutuhan suami, itu wajib. Kalau enggak suaminya bisa terjerumus dalam hal yang haram, itu kewajiban. Di sini kewajiban sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan suami hendaknya juga berusaha menyenangkan istri ya. Kerjasamalah, saling pengertian bagaimana ya, dengan mukaddimah pemanasan dengan sentuhan-sentuhan yang dihalalkan dalam syariat ya, yang dihalalkan dalam syariat. Dan banyak cara-cara untuk bisa menyenangkan, memuaskan suami, dan cara-cara untuk memuaskan istri. Jadi diskusi baik-baik, sampaikan kepada istri, kepada suami ya. Jangan kemudian alasan saya tidak pernah puas akhirnya tidak mau melayani suami. Tidak boleh. Itu diantara ujian ya. Tidak semua wanita kemudian misalnya mendapatkan kepuasan dan yang lain itu. Tapi kerjasamalah antara suami istri agar dua-duanya bisa merasakan kebahagiaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi tetap wajib untuk memenuhi kebutuhan suami. Adapun dampak dari itu ya, dicarikan solusi antara dia dengan suami, didiskusikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang pertanyaan-pertanyaan mudah aja, yang susah-susah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana bila seorang wanita yang sudah hamil, katakanlah usia hamil 6 bulan, lalu dia berhubungan badan, apakah akan berlaku ada membaca doa sebelum berhubungan? Iya, karena ada membaca doa tersebut terkait dengan ikutnya setan dalam hubungan seksual tersebut. Meskipun sudah ada anak ya, tetap saja kita baca karena doanya tersebut lengkapnya Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dalam hubungan seksual ini. Wa jannibil syaitan ma razaqtana. Bismillah, dan jauhkanlah syaitan dari anak kami. Jadi tetap aja berdoa, tetap aja meskipun dalam kondisi sudah hamil. Allah ta'ala alam bisawab. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya kita mengenai hukum aktivitas seksual yang dikenal dengan oral seksual. Allah alam sudah kita jelaskan hukum asal, seorang lelaki boleh menikmati seluruh tubuh wanita dan sebaliknya seorang wanita boleh menikmati seluruh tubuh lelaki ya. Jadi tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah, tidak ada yang mengharamkan akan hal tersebut. Allah taala alam bisawab. Baik, kemudian kan apakah seorang suami berdosa ketika dia menolak ajakan berhubungan sebagaimana istri berdosa ketika menolak ajakan? Sama-sama berkewajiban, tetapi lebih ditekankan kepada wanita ya untuk melayani suami. Hadis datang dalam kondisi tersebut menekankan wanita untuk taat kepada suami dalam hubungan seksual. Tetapi lelaki juga berusaha melayani istrinya. Saya sudah singgung bahwasanya dua-duanya butuh untuk menjaga kemaluan, dua-duanya butuh untuk menjaga pandangan.
Bukan cuma lelaki yang bisa harus menjaga dirinya, wanita juga harus menjaga dirinya. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, syahwat bisa muncul dari mana saja ya. Maka dua-duanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika wanita berhasrat dan suami tidak ada uzur, hendaknya dia berusaha melayani istrinya ya. Tetapi tidak dikatakan tingkatannya sama. Jangan mengatakan bahwasanya kalau wanita menolak dilaknat oleh malaikat, kalau laki-laki menolak juga dilaknat oleh malaikat. Tidak ada dalilnya. Dalilnya cuma wanita, karena lelaki yang membayar mahar, lelaki yang mencari nafkah, maka tidak dikiaskan antara laki dan wanita. Tapi hukumnya sama-sama wajib, sama-sama wajib. Meskipun tingkatan dosanya mungkin berbeda ya. Tetapi suami kalau tidak ada uzur, hendaknya dia juga melayani istrinya. Lain halnya kalau dia pulang dalam kondisi capek, letih kerja sehingga tidak bisa memenuhi hasrat istrinya, maka dia sampaikan besok atau bagaimana, sampaikan dengan baik kepada istrinya sehingga bisa ditunda hubungan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya menggunakan alat kontrasepsi, kemudian jamu atau dokumen lainnya dalam hubungan badan? Tidak ada masalah, yang penting tidak menimbulkan kemudaratan ya. Jangan sampai menggunakan obat-obat seperti itu ternyata mengganggu jantung ya, dan yang lainnya ya. Konsultasi kepada dokter ya. Selama tidak mendatangkan kemudaratan, maka hukumnya boleh. Semua itu boleh dilakukan ya. Wallahu taala alam bisawab. Mengenai alat kontrasepsi, maksudnya untuk penghalang kehamilan ya, maka jangan digunakan dengan niat takut punya anak tidak bisa dibiayai kehidupannya. Ini tidak boleh. Saya sering sampaikan bahwasanya bentuk suudzon kepada Allah, kita takut kalau punya anak tidak bisa kita biayai. Tapi kalau kita menggunakan alat kontrasepsi karena untuk menjarangkan kehamilan, bukan karena takut tadi, tapi agar bisa mendidik dengan baik, maka tidak mengapa, karena azal pun boleh. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana jika setelah sekian lama menikah, istri memiliki akhlak yang kurang baik terhadap suami, sehingga selera untuk berhubungan suami istri menjadi berkurang bahkan hilang? Mohon nasihatnya. Istrinya diperbaiki ya, dipermak, dinasihati supaya akhlaknya baik ya. Karena benar bahwasanya rasa cinta itu membantu untuk menumbuhkan hasrat. Rasa cinta pasangan suami istri membantu menumbuhkan hasrat. Maka suami berusaha berakhlak baik, istri pun berusaha berakhlak baik ya. Jadi diperbaiki akhlaknya, nasihati istri agar akhlaknya berubah sehingga hasratnya kembali lagi seperti sedia kala. Wallahu taala alam bisawab. Ingat ya, kehidupan rumah tangga tidak ada yang mulus-mulus ya. Bahkan dalam hubungan senggama pun pasti ada masalah-masalah. Cuma kita bekerja sama-sama untuk bisa mengatasi. Dan tidak berarti kalau berhubungan tidak bisa puas berarti rumah tangga buyar. Tidak, kita rumah tangga banyak hal. Ada karena berhubungan, karena ada anak, karena untuk menjaga macam-macam, menjaga pandangan. Tapi ada masalah yang kita hadapi, jangan kita larutkan, jangan kita biarkan berlarut-larut. Kita berusaha menghadapi, kerjasama, mencari solusi. Allah taala alam bisawab. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ada seseorang yang dia merasa sudah dicabut kenikmatan dalam hubungan badan? Bersabar dan ya, kehidupan bukan cuma itu saja ya. Jangan sampai dia kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua wanita kemudian dalam kehidupan rumah tangga selalu merasa puas ya. Tetapi dia bisa menjalani kehidupan rumah tangga, dia bisa salehah, dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak semua lelaki kemudian merasa puas dengan istrinya, tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak kelezatan semuanya di surga. Ini di kehidupan dunia tidak ada yang sempurna kelezatannya. Pasti terkontaminasi dengan kekurangan ini, kekurangan itu. Bersabar ya. Kalau memang ada sesuatu yang bisa dia perbaiki, misalnya hormonnya, wanita tersebut mungkin sudah berusia, hormonnya bisa pergi ke dokter, disuntik hormon atau apa sehingga menimbulkan hasrat kembali, bisa melayani suami dengan baik. Tidak ada masalah kita menempuh jalan-jalan kedokteran medis kalau itu memang baik. Allah taala alam bisawab. Mungkin pertanyaan terakhir, kayaknya semakin panas dan saya semakin sulit menjawabnya ya. Ini 17 tahun ke atas, tapi yang tanya banyak 42 tahun ke atas. Pertanyaan terakhir. Bagaimana jika seorang suami
sedang ingin sekali berhubungan badan, tapi istri dalam keadaan haid, nifas atau dan berarti orang tua. Bahkan ada jemaah yang memiliki pertanyaan sama dengan ini, tinggal ditambahkan apakah harus poligami. Itu alasan saja. Oh, memang kalau kalau istri haid tidak bisa melayani suami, Nabi SAW bercumbu dengan istrinya dalam kondisi haid. Fayamuruni fa'attaziru wa yubashiruni wa ana haid. Kata Aisyah, ketika saya haid, Rasulullah SAW menyuruh saya untuk pakai sarung. Kemudian maka Nabi pun mencumbuiku. Wanita haid boleh digauli dari sisi tubuh yang lain. Ya, kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in ilal jima, ilal nikah. Nikmati istrimu, ya kata Nabi SAW, lakukan apapun boleh dengan istrimu, kecuali jangan masukkan zakarmu kepada kemaluan istri. Selainnya silakan dinikmati, silakan dinikmati. Dan wanita yang haid bisa misalnya membuat suaminya ejakulasi dengan cara-cara yang lain dan banyak jalan menuju Mekah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.